Bapak, Ibu, Opa, Oma yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam dan selamat malam. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Suparni Widodo, anggota Pelkat PKLU GPIB Gloria Bekasi. Hai masyurkanlah Allah-Mu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus atas kasih setia dan berkat Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti, memahami, dan mampu menerapkan dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan malam Kamis 14 November 2024 terambil dari 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26 yang diberi judul Perabotan yang mulia dan tidak mulia, yang mengatakan sebagai berikut. Namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Renungan kita pada hari ini diberi tema peralatan yang mulia dan tidak mulia, yang mengatakan sebagai berikut. Beberapa kali kita mungkin pernah mendengar ada orang yang patah hati dengan gereja,
karena menemukan bahwa di sana banyak orang dan atau pelayan yang perilakunya tidak mencerminkan diri mereka sebagai pengikut Kristus. Dalam anggapan orang tersebut, mereka yang biasa rajin di gereja, apalagi menjadi pelayan Tuhan, pasti berperilaku sesuai ajarannya. Namun, bagai petir di siang bolong, kelakuan yang ditemukan seperti tidak pernah mendengar firman Tuhan. Situasi ini ternyata sudah ada sejak zaman gereja mula-mula. Meski ada dalam satu persekutuan, tidak semua bertumbuh dalam ajaran yang benar. Seperti Himenius dan Philetus, mereka disebut suka melawan dan berada dalam jerat iblis. Mengapa demikian? Karena hatinya tidak murni untuk Tuhan dan terikat dengan hawa nafsu. Mereka diibaratkan seperti perabotan dari kayu dan tanah yang digunakan untuk maksud yang kurang mulia. Artinya bahwa hidup mereka dinilai kurang memuliakan Tuhan. Sementara itu, orang-orang yang dipandang sebagai perabotan dari emas dan perak yang digunakan untuk maksud yang mulia adalah mereka yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Mereka dikuduskan, dikhususkan, dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berguna baginya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang membawa kebaikan. Dengan demikian, mereka yang berkomitmen pada pertobatan adalah mereka yang kudus di hadapan Tuhan dan yang akan Dia pakai untuk membawa kebaikan di dunia. Bagi pengikut Kristus adalah suatu kebanggaan untuk dipercaya olehnya dalam melakukan suatu hal yang baik dalam kehidupan ini. Untuk itu, marilah kita bertobat dari cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami ke hadirat-Mu yang kudus. Syukur dan terima kasih atas firman-Mu. Ya Tuhan, layakkanlah dan tolonglah kami untuk menjadi perabotan yang mulia bagi rencana-Mu. Bimbinglah kami sebagai warga PKLU untuk berkomitmen pada pertobatan agar dapat membawa kebaikan di dunia, dan dengan bertobat kami dapat meninggalkan cara hidup kita yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Opa, Oma dalam lingkungan GPIB
yang dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh. Tuhan, tiliklah dan jamahlah mereka agar mendapat kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Bagi mereka yang dalam pergumulan ataupun di dalam kebimbangan, Tuhan tetapkan hati dan pikiran mereka datang berserah kepadamu. Kami mohon pertolongan hanya kepadamu Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan dan kasih karunia. Bagi yang bersuka cita, lengkapilah supaya mereka dalam bentuk ucapan syukur. Kami berdoa bagi Dewan PKLU, MUPEL, serta PKLU tingkat jemaat dan tingkat sektor pelayanan agar senantiasa melayani dengan kerelaan hati dan menjadi lilin-lilin kecil untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ampunilah salah dan dosa kami, ya Tuhan. Tetapi di dalam semuanya kiranya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.